Hai semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang arteri koroner. Jadi arteri koroner itu apa sih? Jadi arteri koroner ini sendiri memang merupakan arteri yang mendarahi daripada si jantung itu sendiri, Mak. Dia bahasa lainnya itu adalah arteri koronaria. Nah, arteri koronaria ini sendiri nanti kita akan bahas bagaimana sih struktur anatominya sehingga dapat menyebabkan terjadinya heart attack atau yang biasanya kita sebut dengan serangan jantung tiba-tiba. Jadi teman-teman, arteri koroner ini sendiri merupakan arteri yang memberikan suplai oksigen bagi jantung itu sendiri, sehingga apabila ada sumbatan pada arteri ini sendiri maka akan menyebabkan yang namanya heart attack atau serangan jantung itu sendiri. Dimana arteri koronaria ini kita terbentuk, dia terbentuk dari percabangan aorta. Teman-teman bisa lihat ini merupakan aorta, kemudian arteri koroner itu adalah ini. Dia terbentuk daripada percabangan aorta itu sendiri. Kemudian arteri si koronaria ini sendiri memang dia akan dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah ada arteri koronaria yang bagian dekstra, artinya arteri koronaria yang bagian kanan, dan juga ada arteri koronaria yang bagian kiri, yaitu arteri koronaria yang bagian sinistra ini tersebut. Kemudian di mana arteri koronaria ini sendiri yang bagian sinistra ataupun yang bagian kiri di sini, kemudian dia akan bercabang menjadi dua lagi, di mana yang pertama ini sendiri dia akan bercabang menjadi ramus circumflex. Nah, ini. Kemudian yang kedua itu adalah ada namanya ramus interventriculus anterior. Jadinya dia interventricularis anterior itu sendiri. Sedangkan arteri koronaria dekstra ini sendiri dia akan bercabang menjadi ada namanya ramus nodi sinus sinistra, ramus nodi atrioventricularis, dan ramus intraventricularis posterior. Jadi yang ramus intraventricularis bagian posterior ini dia yang akan memberikan suplai darah pada bagian jantung yang bagian belakangnya itu sendiri. Kemudian di sini bagaimana sih sehingga terjadinya heart attack itu sendiri? Jadi yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya memang heart attack atau serangan jantung ini memang diakibatkan oleh yang pertama kolesterol yang tinggi, dimana kolesterol yang tinggi ini sendiri akan mempengaruhi daripada pembuluh darah kita itu sendiri. Kolesterol ini sendiri biasanya dia awalnya akan membentuk yang namanya flak-flak dalam darah yang disebut dengan arteriosklerosis. Jadi arteriosklerosis inilah yang dapat menyebabkan terjadinya sumbatan pada pembuluh darah arteri koroner itu sendiri, sehingga apabila ada sumbatan tentunya jantung itu sendiri dia tidak akan mendapatkan suplai darah itu sendiri, diakibatkan oleh adanya sumbatan yang disebut dengan arteriosklerosis itu sendiri. Nah, arteriosklerosis ini juga dimana dia lama-lama akan menyebabkan matinya jantung secara mendadak, karena jantung itu sendiri dia tidak mendapatkan suplai darah, sehingga terjadilah yang namanya serangan jantung mendadak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penyakit arteri koronaria atau koronaria artery disease ini sendiri disebabkan oleh stenosis arteri koronaria ya teman-teman, akibat arteriosklerosis. Nah, disebabkan oleh perfusi miokardium yang tidak adekuat sehingga dapat menyebabkan nyeri di dada. Jadi nyeri di dada ini yang biasanya kita sebut dengan angina pectoris yang dapat menjalar ke lengan, seiring dengan terjadinya ini dia menjalar ke lengan kiri dan bahkan ke leher, maka ini merupakan tanda-tanda dari adanya penyakit daripada koronaria artery disease itu sendiri. Kemudian oklusi total, misalnya di sini adanya penyumbatan total pada sebuah ataupun salah satu arteri koronaria, maka akan menyebabkan terjadinya nekrosis atau kematian pada miokardium yang disuplainya
ataupun yang biasanya disebut dengan infark miokard itu sendiri. Jadi secara fungsional arteri koronaria ini memang dia merupakan arteri terminal dan pola infark yang memang khas yang disebabkan oleh adanya oklusi arteri yang menyuplai ini sendiri, sehingga apabila ada sumbatan di arteri koronaria ini sendiri, maka biasanya dapat dilihat dari gambaran EKG itu sendiri. Sekian, dan jangan lupa untuk like dan subscribe.